Oke guys, kembali lagi dengan gua Bang Riza, dan kali ini aku akan mereaction tentang video perkembangan terbaru dari pesawat jet buatan Info Global ya, yaitu I-22 Sikatan guys. Ya, ini perkembangannya seperti apa sekarang kan? Oke, kita akan membahas videonya, dan sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channel Info Wibisana ya. Ini linknya ada di deskripsi video. Sorry guys, ini lidahku rada sakit nih ya, makanya ngomongnya rada belibet nih guys ya, sorry ya. Ya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dulu channel Info Wibisana ya, supaya mendukung channel mereka ya. Oke, kita langsung saja ke videonya guys. Thank you. Nanti saya berharap 5 tahun lagi kita bisa punya fighters yang dibuat di Indonesia. Wow. Semuanya, gimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik saja. Mengusung gagasan yang memikat, mengarahkan pendidikan ke jalur yang menekankan pada kemajuan teknologi, khususnya dalam ranah sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Sebagian besar dari visi ini, dia merancang sebuah program yang ambisius, menyiapkan 10.000 beasiswa di bidang kedokteran, serta 10.000 beasiswa di ranah sains, teknologi, dan matematika. Beasiswa ini disiapkan khusus bagi para sosok berprestasi dan cerdas di negeri ini, yang nantinya akan dikirimkan ke luar negeri guna menimba ilmu. Tujuan besar di balik langkah ini adalah menjadikan Indonesia lebih mandiri dalam bidang teknologi, dan menciptakan generasi yang mampu bersaing di panggung global. Khusus untuk pesawat tempur, kini tantangan itu sebenarnya sudah mendapatkan jawaban dari putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Wah, luar biasa guys. Info Global adalah sebuah entitas swasta yang menggeluti bidang teknologi informasi dan yang elektronika. Bikin pesawat jet ini muncul sebagai pemain utama dalam bidang industri ini. Kisah keberhasilan mereka tidak terjadi begitu saja. Berawal dari embargo teknologi dari Amerika Serikat, Info Global bangkit dengan gagahnya. Wah. Pengalaman PT Info Global Teknologi Semesta dalam menghasilkan sistem jadi gara-gara embargo guys, pesawat tempur Info Global muncul tonggak bersejarah di negeri ini. Sejak tahun 2008, Info Global telah mengembangkan berbagai sistem avionik untuk pesawat tempur seperti Hawk, F-5, dan F-16. Wah, luar biasa. Dia bikin sendiri guys. Info Global semakin meluas. Sistem avionik. Salah satu pencapaiannya adalah mengembangkan simulator pesawat NC235 atas pesanan dari PT-DI. Tak berhenti di situ. Wah, luar biasa. Global menghadirkan kejutan besar di hadapan publik pada dia bikin simulator 2022. Mereka memperkenalkan pesawat revolusioner, yaitu pesawat tempur I-22 Sikatan. Pesawat ini dia bukan sembarangan, melainkan sebuah pesawat tempur yang dipamerin 4,5 yang memukau. Dulu ya. Dirancang secara kolaboratif dengan perusahaan lokal Vimanah Litbang yang dipimpin oleh Sunanto Aji Darmo. I-22 Sikatan merupakan sebuah karya yang disusun sepenuhnya di dalam negeri oleh insinyur-insinyur dirgantara lokal. Dengan desain yang terinspirasi dari Sat Gripen, pesawat ini memiliki dimensi yang kompak dengan panjang 12,5 meter, bentang sayap hingga 7 meter, dan tinggi 3,5 meter. Cakep banget. Ukurannya yang kecil sengaja dipilih karena pesawat ini ditujukan untuk penggunaan taktis dan tidak untuk berpatroli jarak jauh. Keunggulan lain dari I-22 Sikatan adalah desain yang menampangkan radar yang kecil, serta penggunaan material komposit yang lebih banyak untuk meningkatkan karakteristik silumannya. Tapi 2 engine guys ini guys. Info Global membuktikan diri sebagai pionir dalam inovasi penerbangan, mengukir namanya sebagai pemimpin dalam industri teknologi penerbangan di Indonesia. Pesawat tempur I-22 Sikatan sebenarnya sering menjadi sorotan negatif, terutama dari masyarakat Korea Selatan dan sebagian dari masyarakat Tiongkok. Desainnya sering dianggap mirip dengan KF-21 Boramae dari Korea Selatan dan J-20 versi mini dari Tiongkok. Tak hanya itu, beberapa pengamat militer Korea Selatan lumayan mirip adanya kemungkinan bocornya teknologi inti KF-21 ke Indonesia. Mereka menduga saat pesawat tempur I-22 Sikatan diperkenalkan, hal tersebut terlalu kebetulan terjadi di tengah-tengah perdebatan hutang Indonesia dalam proyek KF-21. Kebetulan itu guys, bahwa Indonesia mungkin akan keluar dari proyek KF-21 dan membangun I-22 Sikatan Korea Selatan curiga Indonesia KF-21 yang didapat secara diam-diam. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan ketegangan di antara kedua negara, menciptakan dilema politik dan militer yang sangat rumit. Dan sebagai informasi,
Hal ini juga mengapa Korea Selatan berat untuk melepaskan Indonesia dari proyek KFX, karena mereka mengetahui potensi dan kemampuan Indonesia dalam membuat pesawat sendiri. Susah Pesawat guys. tempur I-22 Sikatan Korea itu kayak tidak hanya dari Korea sok-sokan dan Tiongkok. Indonesia mau ngeluarin Indonesia pada edisi 5 Desember tapi ya 2022. susah. Media Jepang tertarik dengan kemunculan misterius jet tempur ini. Wah, media Jepang. Tidak hanya sekedar menarik perhatian dari sisi desain, tetapi karena info global telah mencantumkan berbagai kegunaan I-22, termasuk di dalamnya sebagai platform ISR, yaitu Intelligence, Surveillance, dan Reconnaissance. Inilah yang menjadi sorotan, karena negara sekelas Korea Selatan pun belum mampu mengembangkan teknologi kompleks ini. Makanya jangan heran mereka bersedia membeli F-35 demi mendapatkan kalau bisa sih ngeri sih itu peperangan elektronik, termasuk di dalamnya ISR. Wah, semoga aja bisa guys. Tapi udah bilang loh, memberikan informasi tambahan bahwa awalnya mereka tertarik untuk bergabung dalam proyek KFX. Namun ketika melihat peluang semakin tidak jelas, Info Global memutuskan untuk mengambil langkah sendiri. Saat mereka mendapatkan proyek pesawat Hawk MK109 yang termasuk di dalamnya ada pekerjaan mengenai mesin, mereka menganggap mesin sebenarnya bukanlah sesuatu yang terlalu kompleks dan rumit. Bahkan mereka yakin bisa membuatnya sendiri. Sepuh dah. Kemudian dengan semangat dan tekad yang kuat, Info Global merancang proposal dan menyampaikannya kepada Menteri Pertahanan, yaitu Prabowo Subianto. Proposal tersebut menyangkut konsep yang bisa terwujud dalam 9 tahun dengan tahapan menjadikan I-22 Sikatan sebagai pesawat latih dalam 3 tahun ke depan. Kemudian tahap kedua yaitu menjadi pesawat demonstrator, dan akhirnya tahap terakhir atau tahap ketiga menjadi pesawat tempur yang sesungguhnya yang dilengkapi dengan sistem yang sempurna. Sejak 1 Agustus 2023, Info Global, Kementerian Pertahanan, dan ITS telah menandatangani suatu perjanjian. Dengan visi yang sama, Info Global bertekad untuk menjadikan Indonesia mandiri dalam hal teknologi, sistem kontrol, radar, dan avionik. Mereka berharap ITS dapat memberikan dukungan berupa SDM yang kompeten untuk memperkuat produksi PT Info Global. Harus didukung tuh. Ada pesawat tempur I-22 Sikatan yang pada akhirnya itu juga ada drone guys, penopang sistem pertahanan di negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Wah, cakep banget nih. Desainnya luar biasa ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Wah, oke. Thank you dari Info. Oke, thank you guys. Info Global. Oke, jadi seperti itu ya videonya ya. Ini nggak disangka-sangka ini dari Info Global nih. Wah, gua kira yang munculin apa tuh, membuat pesawat pertama di Indonesia, pesawat jet ya khususnya, itu gua kira kayak Defense ID gitu, PTDI gitu kan, PT yang besar kan ya. Ternyata Info Global guys. Dan gua lihat-lihat itu ya, buat track recordnya ya, ternyata Info Global tuh nggak main-main guys. Ternyata guys, dia bisa apa ya, membuat simulator apa itu pesawat komersial ya, dan juga bisa apa ya, kemarin itu ada berita Info Global servis pesawat milik Malaysia juga guys. Jadi pesawat apa ya, pesawat Hawk kalau nggak salah, pesawat Hawk milik Malaysia itu ada 40 unit kalau nggak salah, ini kalau nggak salah ya. Terus tadi ada apa itu, pesawat TNI juga diperbaiki sama Info Global juga ya. Jadi sama sistem avionik juga itu katanya Korea Selatan masih belum bisa membuat ya, tapi Info Global bisa guys. Wah, itu luar biasa sih. nggak nyangka guys, nggak nyangka apa itu, gua kira yang ngeluarin kayak PTDI, Defense ID itu yang besar-besar kan, ternyata Info Global guys. Ya, jadi I-22 Sikatan ini generasi 4.5 ya, itu setara Rafale juga 4.5 guys. Dia wah, tapi untuk Rafale itu kan pesawat kelas berat ya. Ini kalau I-22 Sikatan itu paling ya kelas medium lah guys ya. Ya paling bisa mengangkut rudal, tidak secanggih Rafale, tapi tetap canggih guys. Soalnya 4.5 itu udah canggih guys. Itu kalau kita bisa buat
pesawat jet kayak gitu guys. Waduh, itu lompatan yang sangat-sangat jauh tuh. Sumpah. Soalnya apa ya, pesawat angkut itu udah bisa kayak CN itu, CN saudara itu udah bisa ya. Kalau pesawat jet itu memang susah guys. Itu ya mesinnya itu loh, mesin sama sistemnya itu wah bener-bener susah banget. Itu hanya beberapa negara aja ya guys yang bisa. Itu pun kalau apa itu ya, harus bekerja sama dengan negara lain guys untuk membuat pesawat jet itu. Enggak apa ya, biasanya itu kalau India itu join sama Rusia membuat pesawat jet itu gitu guys, nggak sendiri biasanya. Kalau ini tadi sama apa ya, sama lokal ya, kerja sama apa ya, PT apa tadi, sama lokal ya. Ya semoga bisa lah guys ya. Ya segitu dulu video kali ini. Jika kalian suka video ini, kalian klik tombol like dan subscribe video ini. Dan ini aduh lidahku rada sakit guys, makanya agak belibet nih ngomongnya. Aduh. Oke, thank you guys. Salam dari Bang Riza. Thank you.